Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Ataupun kondisi apapun Anda di pagi ini, mari kita maksimalkan tentunya. Dan satu di antaranya pagi ini dengan yang akan kita simak bersama, yaitu di program Eko Bisyariah. Dan di kesempatan Kamis ataupun di kesempatan maksud kami Rabu keempat, kita akan bersama dengan Bikon bidang ekonomi, dan kesempatan ini kita bersama dengan saudara kita dari Bikonda Karanganyar ya. Sudah bersiap di tengah kita Bapak atau Mas ini ya, Mas Yuis Setiawan, selaku tim support dari Bikonda Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Kabar bagaimana ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah, berlimpah. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Mas Yuis ini sebagai tim support Bikonda Karanganyar, seperti apa eksistensi dan peran Bikonda Karanganyar dalam mengangkat ekonomi umat di perwakilan Karanganyar? Kita akan hadirkan tentunya di hingga nanti pukul 10 nanti. Anda yang di rumah nanti juga kami persilakan bisa bergabung pada saatnya nanti di 02716793.000, yaitu di 02716793.000 ataupun WA SMS di 08112553.000. Mas Yuis, ini bisa dikenalkan dulu, bisa disampaikan dulu ini tentang Bikonda Karanganyar ini sekilas ini. Terima kasih Pak Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, rekan-rekan pemirsa MTA TV ya. Selamat pagi juga buat rekan-rekan Bikonda Karanganyar ya, Ustadz Jafar sebagai ketua, Mas Hakim dan Mas Aji ya, dan juga teman-teman Fosbis ya, forum silaturahmi bisnis yang menjadi embrio penggerak atau tim support dari berjalannya Bikonda Karanganyar ya. Alhamdulillah Bikonda Karanganyar sendiri, ya lupa ya saya perkenalkan, saya Yuis Setiawan. Saya tinggal di Karanganyar kebetulan ngajinya di Karanganyar 3 ya. Tergabung dalam Bikonda Karanganyar sejak tahun 2024 ini ya. 2024, jadi alhamdulillah sudah banyak sekali peran dari Bikonda Karanganyar ini dalam rangka ikut memberikan kontribusi dalam kegiatan keekonomian ya, itu baik berupa kita membantu kegiatan bazar ya, kita mengkoordinir teman-teman UKM ya, maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang mana memang itu menjadi roh dari Bikon sendiri, supaya kita sebagai warga ngaji yang mempunyai usaha berdagang itu punya semangat untuk terus bergerak karena memang ekonomi sendiri itu fluktuatif, jadi semangat itu daya dorong ilmu itu harus terus kita belajar itu, karena perubahan-perubahan itu terus terjadi gitu Mas Ali. Dan di Bikonda ini sebagai tim support ya. Tim support ya. Dan sekaligus Mas Yuis ini dari Cosmit ya, yang Cosmit, kita ya, betul produk-produknya. Jadi peran tim support ini seperti apa di Bikonda ini? Ya, kalau struktur dari Bikonda sendiri itu saat ini kan sangat sederhana ya, yang dibentuk itu hanya terdiri ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, sementara untuk menggerakkan Bikon ini kan dengan apalagi beliau Ustadz Jafar pasti sibuk ya, terus Mas Hakim juga sibuk karena juga sebagai ngisi-ngisi kajian, sehingga dibutuhkan peran teman-teman yang mau bagaimana ini sebagai penopang ya, maka disebut di kami di tim support. Jadi dalam setiap
gerakan atau pekerjaan itu kami banyak sekali, ada Mas Khairul, ada Mas Yadi, ada Pak Mar Yadi. Jadi teman-teman yang memang ikut berperan ya supaya kegiatan itu berjalan. Karena kalau hanya mengandalkan ya beliau ini bertiga, tentunya kegiatan nggak akan bisa berjalan ya, dari mulai bikin leafletnya ya, dari mulai nyari sponsornya itu kan nggak mungkin Ustadz Jafar yang makanya kami semuanya rame-rame, termasuk juga ketika nanti harus menata standnya ya, dan saja ya kita semuanya tim support dari mulai mungkin nata kursinya, mungkin kita memastikan tempatnya, lokasi parkir, membuat layoutnya itu gitu. Jadi istilahnya tim support ini membantu pada kegiatan yang sudah akan dilaksanakan atau membantu pelaksanaan kegiatan saat mau dilaksanakan sampai setelah acara di situ ya gitu. Iya. Sebelum ke sana kita apa ini Mas dirasa penting penguatan ekonomi umat di saat kondisi ekonomi seperti ini Mas? Saat ini tentunya yang perlu ditambahkan adalah jangan mengeluh. Nah, jadi kalau kami dari Bikon selalu berpositif ya, tidak ada kondisi menurun. Jadi kita harus selalu berpositif. Artinya apa? Allah sesuai prasangka hambanya ya. Meskipun kita tahu kondisi di luar ya, kita sebagai pengusaha jangan mengiyakan hal negatif itu, karena selalu ada celah. Alhamdulillah teman-teman di Bikon sendiri ya, kami amati yang terus berpikiran positif, alhamdulillah usahanya terus berjalan di situ. Jadi yang pertama tentunya karena yang bisa kita kuasai diri kita sendiri. Kalau eksternal itu tentunya kita tidak punya kekuasaan, tapi yang kita punya kuasa adalah semangat kita ya, niat kita, dan tentunya apa yang ada pada diri kita ini yang bisa kita kuasai untuk bisa terus kita gerakkan. Iya. Selama ini apa aja sih Mas program-program dari Bikonda Karanganyar ini? Utamanya sebetulnya lebih ke pelatihan. Jadi pelatihannya dari pelatihan pendampingan. Jadi misalnya usaha-usaha yang sifatnya makanan ya, seperti olahan ayam itu yang bisa dengan sekarang teknologi kita bisa berjualan melalui GoFood, Shopee Food. Nah itu yang harapan kita, termasuk juga ada juga pelatihan yang sifatnya pertanian, karena melihat dari banyak pengusaha kita itu juga yang bergerak di bidang pertanian. Terus yang ketiga tentunya menyambut event-event, memaksimalkan seperti bazar ya. Karena ketika misalnya ada acara di pondok itu kan di situ ada berkumpul massa. Nah, kalau kita olah menjadi sebuah market, nah itu kan ternyata hasilnya luar biasa. Ya, kita bikinkan stand, teman-teman jualan di situ, ternyata omsetnya luar biasa itu ratusan juta, dan itu ternyata bahkan banyak masukan, ayo kapan lagi diadakan event bazar lagi di situ, karena itu ternyata cukup mengena untuk teman-teman yang berdagang. Tentunya setelah bergerak Bikonda Karanganyar ini sudah bisa memetakan ya pelaku UMKM warga kita di seluruh perwakilan Karanganyar ini. Apa saja macam-macamnya atau bagaimana kalau dipetakan ekonomi masyarakat Karanganyar, warga masyarakat Karanganyar ini? Yang terbesar memang bergerak di bidang makanan ya, kuliner itu dari sisi kuantitas ya, kuantitas. Tapi kalau dari sisi misalnya omset, saya yakin banyak sekali teman-teman yang omsetnya juga cukup bagus di Karanganyar, seperti yang berbisnis aki sendiri ya Pak Stenaria, itu udah beberapa cabang ya di situ, udah bergerak di situ. Terus juga di material, juga di sound system di situ, audio di situ. Tapi memang kami memisahkan pesan dari beliau Ustadz Adi itu,
yang dipikirkan adalah UKM yang mohon dalam tanda kutip skalanya masih mikro. Karena yang sudah besar ya insya Allah dia sudah bisa mencari jalannya sendiri itu. Ibarat pendanaannya bagaimana harusnya, tapi bagaimana yang mikro ini terus tetap bertahan dan survive, sehingga terus ekonominya bisa terus berjalan itu. Jadi fokusnya ke situ. Kalau Cosmit termasuk yang nggak mikro ya? Alhamdulillah. Bisa mendampingi, menularkan betul, banyak sekali kiat-kiatnya untuk menuju sukses. Tantangannya apa Mas dalam pendampingan ataupun pengembangan UMKM apalagi di masa-masa seperti ini? Tantangannya mindset sendiri, Pak. Jadi merubah mindset itu, mohon maaf nih, kadang teman-teman itu di level mikro itu begitu ada masalah sedikit aja itu seakan-akan masalah itu besar sekali. Jadi sudah ngelokro dulu itu. Jadi misalnya karena tidak bisa menyelesaikan atau bagaimana ya? Misalnya nih apa itu biasanya jualan di sekolah, terus tahu-tahu ini musim libur di situ, sudah mentok, nah gimana? Oh, sudah sekolahnya libur gitu. Jadi harusnya kan berpikir, oh ada alun-alun, jualan bisa di alun-alun atau di tempat keramaian. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi begitu kena masalah itu sudah mudah banyak mengeluhnya lah, keluhannya. Nah, keluhannya misalnya yang ini. Jadi saya akan mengatakan mindsetnya untuk menghadapi tantangan itu masih kurang greget gitu, menurut saya. Iya. Kurang greget atau yang memang belum bisa mengatasinya dengan baik begitu. Ya, kalau itu tantangannya ya, kemudian terkait yang lainnya dalam pengembangan ekonomi ini, apa ini yang menjadi kendala ataupun sedikit yang harus diperkuat begitu? Ya, yang pertama itu mindset, tadi pola pikir. Selama kita punya arah tujuan yang jelas dan terus bertumbuh, insya Allah bisnis itu akan terus bisa mengikuti. Tapi ketika mindsetnya belum benar, biasanya dia akan mudah patah. Terus yang kedua tentunya ilmu, belajar. Nah, bagi misalnya dengan era digitalisasi ini kan, mohon maaf itu banyak anak-anak muda yang pemain baru UMKM sebetulnya jualannya sama, tapi karena dia mengetahui teknologi, nah pemain baru ini seakan-akan lebih bisa menghadapi pasar. Nah sementara yang lama itu karena mungkin merasa sudah tua, sudah lama, untuk sekedar belajar itu tidak mau ya, sehingga contoh sederhana lah, untuk mengiklankan dirinya sendiri, membuat sebuah konten sederhana, itu aja malas gitu loh. Padahal misalnya makan cilok itu kan sebetulnya hanya konten-konten kecil yang sering diupload, sering dikirim, akhirnya kalau rasa sebetulnya tidak kalah itu. Cuman mereka anak-anak pembeli-pembeli ini melihat dari konten, wah kok rame di situ. Karena berapa kali saya datangin juga yang rame, kalau rasanya biasa aja, tapi saya heran kok ya rame ya karena mereka memakai teknologi untuk memviralkan lah istilahnya gitu. Jadi memanfaatkan pemanfaatan teknologi dan yang peran Bikonda di situ ya. Ya, di situ. Jadi pengen kami itu memberikan pelatihan, yuk bikin konten-konten sederhana. Di situ itu kan sekarang juga sudah bisa pakai ngedit sendiri kan bisa. Sehari posting sekali lah di situ itu sudah cukup membuat tempat usaha kita itu terus diingat, karena pemain baru itu terus bermunculan. Oh iya. Kuliner itu waduh banyak sekali. Dan banyak loh ya, Solo, Karanganyar itu banyak sekali. Betul, banyak sekali, dan yang lama ya banyak yang tutup di situ. Iya, dan yang bisa diangkat dari sisi UMKM warga Ngaji kita apa? Yang tidak bisa, mungkin ini produk unggulan ya, produk knowledge kita yang mereka nggak punya, atau ini sisi keunggulan kita. Misalkan kita menekankan
syar'inya atau kehalalannya atau bagaimana? Betul. Sepakat saya. Jadi karena kita ngaji tentunya itu menjadi nilai plus. Jadi keamanahan kita, kejujuran kita sedikit di situ, dan tentunya kehalalan olahan masakan itu tentu menjadi penguat. Karena kita nggak hanya di label halal, tapi tentunya kalau label halal itu ada di sebuah warung, tapi ternyata mohon maaf yang dodol aja nggak sholat, kan juga perlu ditanyakan halalnya. Karena kita pasti juga memilih, oh beli kira-kira warungnya yang dagang itu syar'i enggak. Kalau syar'i ya insya Allah meskipun itu belum 100%, tapi minimal kita sebagai kaum muslimin kan sudah bisa memilih seperti itu. Program-program yang sudah dijalankan apa saja, Mas Yus? Dalam rangka kita pendampingan warga MTA Perwakilan Karanganyar ini. Ya, alhamdulillah ya, di bulan Februari 2025 itu kita Bikonda Karanganyar mengadakan basar UMKM bela beli sedulur dewi, ya, di Pondok Pesantren MTA. Ya, itu cukup antusias dengan pawai santri atau di situ. Terus di bulan Juni ya kita mengadakan pelatihan ya soft skill olahan ayam Kentucky, dimsum dan nugget, itu kita mengadakan di MPK ya. Terus di bulan Juli kami mengadakan, kebetulan ada bazar temu santri perwakilan Karanganyar, ini juga diadakan di Pondok Pesantren MTA. Terus di bulan November ada kunjungan dari Bikon Pusat, yaitu tadi dan rekan-rekan dari UTAD untuk menghadirkan seluruh pengurus Bikon. Nah, terus diberikan motivasi ya, diberikan semangat. Tadi beliau berpesan yang diurusi yang kecil ini, kalau yang besar ya insya Allah sudah bisa cari jalannya sendiri gitu. Nah, itu memang fokus, sehingga di situ sempat kita mencoba mendata berapa sih warga dari majelis ini yang mungkin tidak berpenghasilan. Nah, itu menjadi concern kita untuk dibuatkan program di 2026 ini. Jadi bagus, kita mensurvei dulu, terus berapa orang yang betul tidak punya penghasilan, terus terus yang kedua yang punya penghasilan tapi minim. Nah, itu dijadikan target Bikonda Pusat di tahun 2026 ini. Nah, untuk bagaimana ini diberikan KL apa di 2026 itu. Terus di bulan Desember ada juga basar, yaitu kajian GCB ya, di Pondok Pesantren MTA itu. Nah, itu di tahun 2025 yang sudah diadakan. Nah, 2026 ini memang belum sepadat tahun 2025 ya, jadi masih mencari bentuk kembali apa ini yang bisa kita dorong di situ, atau ide-ide apa lagi yang bisa kita berikan. Ini juga menunggu arahan dari Bikon Pusat ya. Salah satunya kemarin yang sudah kita gerakkan adalah pendistribusian miku ya. Alhamdulillah itu kami dari Bikon Karanganyar sudah mengambil sekitar 400 box, 200 box di periode pertama dan berikutnya 200 box lagi, dan alhamdulillah sudah terdistribusi. Hanya saat ini masih menemui tantangan bagaimana ini bisa kontinuitas terjaga, karena saat ini setelah yang kedua itu kami tunggu responnya, kok belum ada PO-nya lagi, jadi artinya mengalami penurunan permintaan. Gitu. Baik, kita akan kenal lebih dekat, kita akan gali lebih detail terkait dengan Bikonda MTA Perwakilan Karanganyar. Pemirsa, kita akan kembali di sesi yang kedua. Siapkan pertanyaan Anda yang akan bergabung di 02716793000 maupun WA dan SMS di 08112553000. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IKB Syariah pagi hari bersama teman-teman saudara kita dari Bikonda MTA Perwakilan Karanganyar. Bersama kita ada Mas Yuis Setiawan selaku tim support dari Bikonda Karanganyar. Mas Yuis, tadi kan banyak program yang pendampingan sudah dijalankan bersama dengan pelaku usaha UMKM warga di Perwakilan Karanganyar. Bagaimana so far setelah pelatihan ini, dampak apa yang sudah dirasakan dari para pelaku usaha ini? Alhamdulillah kalau untuk pelatihan sendiri targetnya itu adalah sebuah sampingan. Memang teman-teman yang masih terus konsisten saat ini berjualan juga masih ada. Ya, memang PR berikutnya tadi ya adalah ketahanan ketika menghadapi situasi meskipun kita sudah bisa memasak, tapi persoalan menjual ini kan bukan persoalan yang mudah, perlu tekad saja ya. Kadang awal-awal menunya laris, tapi ternyata setelah mungkin 3 minggu sepi, akhirnya kembali nggak berjualan di situ. Jadi memang kembali lagi selalu saya katakan ada mindset kita untuk berdagang itu harus terus digelorakan. Jadi namanya dagang itu ya biasa pasang surut lah gitu. Tapi kalau kita sudah mengatakan saya seorang pedagang, ya terus akan berjualan. Jangan terus nanti ketika sepi akhirnya melamar pekerjaan, akhirnya kembali ke pekerjaan, bukan lagi sebagai seorang pedagang tapi kembali bekerja karena dagangannya. Itu yang sering terjadi dari teman-teman itu. Kenapa kita concern di ekonomi umat dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam seperti apa kita penguatan di ekonomi ini warga ini? Di era yang menurut para pakar ini adalah era destruktif ya, di mana sebuah perubahan sistem di penjualan ini banyak terjadi. Saya mengibaratkan dulu seperti hadirnya komputer ketika menggantikan mesin tik. Ya, ketika hadirnya email menggantikan kantor pos segala macam. Ketika hadirnya transfer bank menggantikan wesel, itu suatu hal di saat ini teknologi memang merubah perilaku. Nah, makanya sekarang banyak usaha yang sebetulnya bagus yang lama, tapi karena tidak bersahabat dengan teknologi, dia tidak bisa bertahan. Padahal ekonomi ini akan terus kita butuhkan sampai kita meninggal, ya. Jadi bagaimana seorang pengusaha itu tetap terus bisa berproduktif. Nah, era ekonomi ini juga dengan era teknologi ini ada yang mengatakan berjualan sulit, tapi tidak sedikit yang mengatakan berjualan mudah. Ya, sekarang orang jualan sebagai afiliator, itu juga dia hanya ngeser-ngeser, tapi rekeningnya nambah sendiri. Seperti yang kemarin diadakan pelatihan di Jatim, ya, dengannya itu kami dari Bikon Pusat mengadakan pelatihan. Dengan reseller beda ya? Ya, beda lagi, beda lagi. Nah, ini afiliator, jadi perkembangan dari reseller. Nah, kalau dulu ada dropship, ya reseller. Nah, sekarang afiliator. Afiliator itu kita memakainya TikTok ya. Kalau dari situ kita minimal sudah punya pengikut 600 follower. Habis itu kita bisa berjualan. Kita cukup ngeser-ngeser, ya, kita jadi daftar sebagai afiliator. Kita ngeser-ngeser ataupun bikin video, ya, baik videonya itu ngambil dari brand tersebut. Nah, itu kita di rumah pun ternyata bisa dapat uang. Jadi artinya di satu sisi ada yang mengeluh jualan susah, tapi ternyata nggak sedikit yang sekarang jualannya gampang karena berkat teknologi itu. Nah, makanya bisa saya katakan untuk ekonomi saat ini itu semua orang pada akhirnya akan berdagang. Ya, karena ibu-ibu di rumah
sendiri sekarang sudah bisa berdagang. Penjual pedagang-pedagang itu memanfaatkan dari ibu-ibu, dan pembeli terbesar itu juga ibu-ibu itu sendiri, wanita. Iya, even di rumah nggak ada, meskipun di rumah nggak ada warung, Iya, nggak punya outlet, tapi bisa juga ya. bisa juga di situ. Jadi punya toko tanpa harus modal dulu di situ gitu. Makanya mudah sekali berdagang, Nenek. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana peran gotong royong, kebersamaan, ini bentuk dari bagian itu ya, kebersamaan dari kita warga MTA untuk mengangkat ekonomi umat ini Betul, ya. betul. Karena kalau ekonominya kuat, ya dakwahnya akan semakin kuat. Iya, betul, gitu ya. betul harapannya. Ya. Terus bagaimana respon para pelaku UMKM di Karanganyar dengan pendampingan yang dilakukan oleh Bikonda Karanganyar selama ini? Ya, mereka cukup antusias ya. Jadi setiap kita mengadakan pelatihan itu selalu melebihi ekspektasi pesertanya di situ ya. Jadi responnya sangat positif. Nah, ya memang tadi saya bilang masih sebatas respon di awal. Nah, nanti ketika ternyata saat berjalan ini yang butuh konsistensi, yang butuh yang tidak mudah, karena membuka usaha itu mudah, tapi mempertahankannya, membesarkannya itu yang butuh cukup mental, tantangan di situ gitu. Karena ibarat kita ikut pelatihan jadi afiliator mudah, tapi untuk barangnya itu yang laku 1-2 kan butuh konsistensi di situ. Jadi kembali kepada teman-teman, tapi antusiasnya cukup bagus setiap kita pengadaan event itu. Jadi selama ini Zafa baru pelatihan ya, bagaimana dari Bikonda Karanganyar mengukur keberhasilan programnya ini, artinya ini berjalan dengan baik Ya, di grassroots bagaimana? betul, itu yang belum bisa terukur, meskipun ada grup pasca pelatihan itu, tapi kami amati komunikasi aktifnya itu hanya bertahan beberapa saat gitu. Jadi misalnya setelah pelatihan masih ada tanya ini begini, terus kalau jualan ini gini. Nah, tapi bertahan tidak lama. Memang setelah itu memang kita belum bisa menjangkau lagi. Ibarat kita melakukan sebuah kunjungan lagi ke usaha-usaha besar itu kami belum melakukan di Bikonda Karanganyar. Jadi pendampingan lebih fokus ke yang mikro atau pemula atau usaha baru nih? Ya, mikro sama usaha baru, pemula ya. di situ memang fokusnya ke situ. Jadi bentuk-bentuk ekonomi baru yang tentunya, karena kebanyakan dari teman-teman Bikonda Karanganyar ini juga anak-anak muda, anak-anak muda. Pelaku usaha ini ya? Pelaku usaha semua. Berarti kalau itu bisa disinkronkan ataupun didukung dengan pemanfaatan teknologi ini ya? Betul. Nah, itu memang harus disinkronkan lah di situ. Ya. Baik, Anda yang di rumah bisa bergabung bersama kami. Kami undang Anda untuk bergabung di 02716793000 maupun WA SMS di 08112553000. Lagi di 08112553000 ya. Mas Suis ya, di Bikonda Karanganyar, apakah ini kan mendekati pergantian tahun, apakah ada program khusus di awal atau akhir tahun ini? Untuk saat ini belum, jadi tapi semoga aja akan ada. Jadi seperti pasar-pasar itu, karena itu termasuk cukup menggairahkan ya. Tapi saat ini kami belum mendapat informasi dari ketua tentang event pasar yang bisa dikerjakan kembali, itu belum. Iya. Sebenarnya yang rutin kita gelar pendampingan event seperti donor darah ini kan kita juga sering ya. Iya, betul. Cuman belum begitu banyak yang menggelar bazar ya. Iya, betul. Untuk donor belum gitu. Donor darah gabungan bisa dimanfaatkan pula ya. Betul. Iya, itu betul. Ide yang menarik itu Pak Ali. Di cabang kami pernah itu, gabungan, dan kita gelar bazar juga. Bazar saya itu. Oh, ya menarik itu, menarik. Bisa.
bisa kita manfaatkan peluang, celah-celah peluang sekecil mungkin ya. Betul. Kalau di saat seperti ini bukan mengeluh ya, banyak yang menyampaikan kondisi agak berat di semua lini. Sebetulnya bagaimana dalam kondisi-kondisi seperti ini, utamanya bagi usahawan baru ini, Mas? Seperti yang saya sampaikan. Apakah harus syarat modalnya banyak atau bagaimana? Enggak juga sih. Jadi saya selalu mengatakan mindset. Jadi mindset itu adalah pola pikir kita. Jadi kalau saya mengatakan jangan pernah berikan sedikit pun sesuatu hal yang negatif itu mampir dalam benak kita. Nah, itu akan melemahkan. Ya, karena itu melemahkan. Karena kita sebagai pengusaha ya tugas kita hanya ikhtiar di situ. Jangan hadirkan, karena kalau begitu kita hadirkan, nanti yang muncul kan keluhan dan akhirnya malah membuat kita untuk berusaha itu malas gitu. Jadi kalau saya ya bergerak aja, tentunya dari pasar satu berpindah ke pasar satu. Misalnya kita dulu, misalnya kayak Cosmos sendiri ya, kami belajar dari marketplace. Nah, sudah kenceng jualannya di Tokopedia, di Shopee, di situ. Lalu hadir TikTok itu. Kami cuma dua pilihan, kami harus belajar TikTok lagi atau kami mengeluh karena juga anak muda ini sudah berpindah ke TikTok ya. Mau nggak mau ya kami harus belajar TikTok di situ, jualan di TikTok dengan pemain-pemain baru. Ya seperti itu terus polanya. Artinya kita harus terus networking, jadi jangan terkungkung di dalam. Jadi kita punya komunitas pengusaha ya. Terus yang kedua tentunya kita terus belajar ya, ilmu-ilmu apa yang bisa kita kembangkan ya. Terus yang utama itu adalah tadi semangat, jangan pernah biarkan hal negatif itu mampir pada kita. Itu yang pesan saya. Sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Yus, tadi grup atau apa ya, pasca pelatihan tadi? Ya, pasca pelatihan itu ya? Jadi saat kita membuat sebuah program pelatihan, kita selalu buatkan grup WhatsApp di situ. Nah, di situ kita berfungsi untuk pendaftaran. Nah, setelah itu berfungsi untuk pendampingan pasca pelatihan. Ya, harapannya dari grup ini seperti apa? Harapannya dari grup ini, bila nanti di pelaksanaannya teman-teman mengalami kendala, misalnya seperti dulu ada pelatihan adalah bertani kelengkeng ya. Kan teorinya dari mulai pemupukan, waktu segala macamnya, penanamannya. Nah, itu kita dapatkan, tapi setelah kita praktekkan di lapangan kan mungkin mengalami sesuatu hal tidak seperti ekspektasi. Oh, ini sudah saya tanam, sudah saya siram, sudah 3 bulan, kok tidak tumbuh, kenapa? Apanya yang kurang? Nah, itu kan kita konsultasi dengan grup itu. Nah, nanti diarahkan, oh mungkin tempatnya kurang panas, oh mungkin salah dulu kedalamannya berapa, seperti itu. Sama juga dengan tadi menu membuat ayam. Nah, karena saat di pelatihan kita hanya melihat praktek dan penelitian, terus kita praktekkan di rumah, ternyata rasanya beda. Nah, itu kita tanya di situ sampai kita menemukan rasa yang betul-betul. Nah, habis itu baru kita gimana ya jualannya. Mungkin jualannya paling mudah adalah dengan menerima pesanan dulu, jadi pre-order. Tapi untuk pre-order kan butuh leaflet juga. Bagaimana bikin satu menu dulu, difoto, lalu dibikin leaflet. Habis itu paling sederhananya kita share lewat grup-grup, terus dibikin video kecil atau konten sederhana yang membuat orang kok kita enak itu. Seperti itu yang dilakukan pendampingannya. Cukup bagus itu ya, karena pasca pelatihan ini sangat penting pendampingan. Sangat penting sekali. Tadi yang rasa itu harus bagaimana. Dan cukup beruntung penjenengan yang usahawan baru di wilayah perwakilan Karanganyar ada konsep seperti ini. Tim support sendiri ada, maksud saya ada
apa namanya ya, kalau Mas Yusian dari apa namanya, garmen atau apa? Ya, garmennya. Di bidang lain apa nih? Ada Mas Khairul itu di bidang peternakan, ya. Terus ada Mas Fembi itu catering juga, di makanan di situ. Terus ada Mas Iqbal yang juga di konveksi di situ, di printing kaos segala macam di situ. Alhamdulillah. Jadi kalau ada event Mas Iqbal, ya udah kaosnya saya yang buat di situ. Terus nanti makanan ya bergilir kita. Bisa ada event itu teman-teman, oh ada teman kita yang usaha makanan ini, ya gantian kamu yang nyuplai makanannya. Untuk event berikutnya nanti teman siapa lagi, seperti itu, tidak terpaku pada satu teman saja di situ. Jadi tadi kalau bareng-bareng gayeng ini. Gayeng, ya betul. Nah kebetulan ini Mas Aji sibuk, beliau ada pesanan sehingga nggak bisa berangkat. Mas Fembi juga yang katanya kebetulan nggak bisa. Mas Khairul yang sebetulnya mau hadir tapi tadi saya tunggu belum datang, mungkin ada sesuatu karena rumahnya cukup jauh di Jenawi. Jadi sini. Mas Yus sebagai seorang bisnismen ya, dari kacamata penjenengan di suasana seperti ini, apa Mas peluang usaha yang menjanjikan apa Mas? Apa ikut-ikutan tren kopi misalnya atau apa dari penjenengan? Ya kalau tren yang bertumbuh saat ini memang coffee shop ya, itu memang luar biasa sekali, artinya baik dari yang skalanya kecil sampai yang skalanya wah ya. Kita perhatikan, mungkin mohon maaf di Slamet Riyadi sendiri dulu, karena saya dagang di Slamet Riyadi dulu, yang selatan jalan itu rukonya nggak ada yang laku kan. Ada. Sekarang penuh semua. Itu hidup semua. Hidup semua di situ. Dulu nggak laku semua, dikontrakan nggak laku. Tapi sekarang laku semua di situ. Mahal itu. Iya betul, dengan di situ. Sampai mohon maaf di Karanganyar sendiri, Jalan Lawu itu tempatnya kecil, tapi mereka memanfaatkan trotoar dengan kursinya itu kursi camping yang bisa dilipat itu bersama mejanya, propertinya. Nah ternyata apa yang saya tangkap, suasana baru. Jadi anak-anak muda ini selalu mencari hal-hal baru. Oh yang seperti ini biasa, makanya kayak nuansa camping ini juga yang baru, artinya ya mohon maaf mungkin agak sedikit berentangan ya, namanya bisnis, namanya dikelola ini kan orang nongkrong, orang yang menghabiskan waktu bisa berjam-jam di situ. Ini yang memang sekarang lagi tren. Jadi terus tempat ke wisata, bisnis wisata ini juga tumbuh ya, karena ya era teknologi mendukung itu. Artinya mereka bisa, ya mohon maaf kalau bahasanya mungkin memamerkan status mereka, lagi bermain ke sini kan, memang ada sebuah ekses yang itu menjadi kayak ganti status itu bagi orang-orang tertentu itu, kalau nggak ganti status itu kok kayaknya gimana gitu mungkin. Seperti yang masih sampaikan ya, kita bicara misalkan kopi memang yang lagi banyak diminati. Kita nggak perlu berpikiran punya tempat yang bagus dan sebagainya, mungkin kita bisa sepeda motor, pakai kopi-kopi saset dan sebagainya pun laku ya Mas. Laku. Gitu. Jadi di inovasi apa? Iya, betul menjadi. Dulu sebelumnya kan saya sering lihat di Slamet Riyadi itu kan ibu-ibu pakai motor dengan kopi-kopinya itu di sebelum toko-toko buka. Betul. Gitu. Sekarang juga ya, tapi kalau saya sendiri untuk kopi saset kurang suka. Jadi saya misalnya beli yang kopi motoran itu pun saya selalu tanya, ya memang betul-betul kopi, karena saya suka kopi yang tanpa gula.
Kalau sudah manis ya, Jangan. atau Dan mengurangi teman-teman manis. kita banyak kayak Mas Heri yang di SAR, di Kemuning. Saya selalu beli kopi dari beliau. Nah, iya iya. Dia beli kopinya, ya ada yang Robusta ataupun yang Arabica, Arabica, ya iya. dari laut. Nggak kerasa kita sampai di penghujung, Mas Yus. Pesan apa ini buat atau yang bisa disimpulkan kita garis bawahi menghadapi suasana kondisi ekonomi seperti ini bagi usahawan ataupun usahawan lama ataupun pemula di Karanganyar dan Indonesia umumnya. Ya, baik. Terima kasih. Tentunya untuk teman-teman yang terus berjuang di bidang ekonomi, yang dalam tanda kutip adalah bisnis, baik itu owner bisnis ataupun CEO atau apapun. Ayo terus kita menjadi pengusaha yang berkelas, ya, yang terus bertumbuh, ya. Kekayaan terbesar kita itu bukan harta kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, tapi kekayaan terbesar itu adalah pikiran kita, hati kita, ya, cita-cita kita, ya. Nah, kami selalu mencari bagaimana sih mengelola kekayaan seperti sahabat Abdurrahman bin Auf itu. Nah, pengen jadi supaya kita terus bisa bermanfaat, ya. Jadi tentunya kekayaan yang kita miliki untuk bisa kita berdayakan, ya, untuk kepentingan agama ini. Jadi insya Allah selama kita yakin bahwa Allah itu maha baik, pasti upaya kita selama kita jalankan dengan cara-cara syar'i itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Karena itu tantangan itu hanya soal beda zaman. Saya pikir setiap zaman ada tantangannya, ya. Jadi teman-teman yang di Karanganyar, terus ayo kita berkarya, ya. Kita dorong teman-teman kita untuk benar-benar usahanya terus bisa bertumbuh, ya. Karena Indonesia ini market yang cukup besar, ya. Semua negara berlomba-lomba ingin menjadikan kita konsumen. Nah, sementara kita yang di dalam, kenapa diam? Ayo kita juga ikut menjadi dagang, pengusaha, pemain yang memang betul-betul menguasai daerah kita sendiri, Ya. gitu. Baik, luar biasa obrolan kita pagi hari ini di Ngopi Syariah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mas Yus, terima kasih waktunya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa pendengar yang menyimak untuk Ngopi Syariah hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Terima kasih Pak Ali. Pemirsa, sampai di sini gelaran Ngopi Syariah menemani Anda semuanya. Dari studio saya Aldi Abdurrahman pamit dan kerabat kerja yang bertugas juga undur diri. Terima kasih. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.